سبيل الدموع سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sholat zuhur yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sengaja kami ulang walaupun dari awal Ramadan, bahkan sampai saat ini pun ketika kami naik di mimbar ataupun ceramah, ayat ini sering diulang. Tujuannya apa? Karena mengingatkan kita bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya untuk kita berpuasa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan, keimanan, keistiqomahan dalam memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat oleh pengurus adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang meneladani, maka timbul dalam pertanyaan kita, kenapa kita harus mengikuti meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tak ada jawaban yang lain kecuali hanya cinta. Kalau kita bahas tentang sebab seseorang kepincut ataupun jatuh cinta terhadap orang yang lain, maka sebabnya sangat banyak. Di antaranya adalah ketampanan dan kecantikan, bagusnya rupa. Kalau anak muda ditanya mau jodoh yang cantik dan ganteng atau yang biasa-biasa saja, semuanya rata-rata memilih yang cantik. Kalau ditanya anak muda, anak gadis mau yang ganteng atau yang biasa-biasa saja, semuanya rata-rata memilih yang ganteng. Begitulah tabiat dasar seorang manusia. Kemudian ada orang yang jatuh cinta terhadap seorang yang lain karena kepopuleran. Padahal dia tak pernah berjumpa dengan si fulan, tak pernah dia berjumpa dengan tokoh tertentu, tak pernah berjumpa dengan idolanya, akan tetapi apa? Karena si fulan tersebut populer, maka hatinya pun akan luluh dan jatuh cinta kepada seseorang tersebut. Ada juga orang yang jatuh cinta karena akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tanya anak muda nih, mau cari jodoh yang cantik, ganteng, atau yang bagus akhlaknya, rata-rata itu masih bingung dia. Apa yang menyebabkan dia bingung? Kalau wajah nggak bisa dirubah, kalau akhlak masih bisa ditempa. Nah itu pula kan. Tapi kalau kita tanya para orang tua kita yang sudah lama menjalani pernikahan, mau akhlak yang bagus atau rupa yang cantik yang bagus, maka rata-rata mereka apa? Mereka memilih akhlak yang bagus. Nah, kita banyak terpesona di awal oleh ketampanan, kegantengan, ya. Akan tetapi apa? Berubah standar kita tersebut setelah kita melalui proses. Kita melihat ternyata akhlakul karimah itu jauh lebih mempesona ketimbang bagusnya rupa. Ada juga orang yang jatuh cinta karena apa? Karena ihsan, perbuatan yang baik. Kita ditolong sama orang yang lain, ya.
Awalnya kita tak suka sama si fulan tersebut. Akan tetapi setelah si fulan tersebut menampakkan kepeduliannya kepada kita, dia bantu kita secara finansial, dia tolong kita dengan tenaga, dia nasihati kita agar kita tidak jatuh kepada kerugian, maka kita pun akan jatuh cinta. Makanya kalau kita lihat asbabul mahabbah, sebab-sebab cinta ini, maka sedikit sekali, mungkin mustahil kita temukan ada orang yang mampu mengumpulkan sebab-sebab kecintaan ini, kecuali hanya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu ganteng, bagus rupanya. Rasulullah SAW akhlaknya sangat mulia. Rasulullah SAW sangat gemar berbuat kebaikan. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW, prioritas kita adalah menjadikan Nabi SAW suri tauladan agung di dalam hati kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, tak ada habisnya. Kalau saya puji seseorang nih Bapak Ibu, ada orang dipuji nih, pujiannya selangit tapi hakikatnya tidak sampai segitu. Tapi Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memuji Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kata-kata kita, ucapan kita tak mampu untuk mengungkapkan segala keindahan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi ini. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk keindahan akhlakul karimah itu terhimpun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di waktu yang singkat ini kita akan sebutkan beberapa akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersama, orang-orang yang beriman bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, dia tegas kepada orang-orang yang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama mereka. Maka akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tegas dalam prinsip agama, tidak ada tawar-menawar. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam, Nabi SAW disakiti, Nabi SAW difitnah, Nabi SAW dicaci maki, akan tetapi tak pernah gentar sedikit pun Nabi SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Habis akal orang-orang kafir, orang Quraisy untuk menindas Nabi SAW, untuk mematahkan Nabi SAW. Mereka ingin bunuh Nabi SAW, mereka tak sanggup. Kenapa? Karena Abu Thalib masih hidup, pamannya yang merupakan orang yang paling nomor satu terpandang di masa itu. Akhirnya apa? Ketika orang Quraisy pun mendatangi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, keponakanmu itu, anakmu itu, dia telah merubah keyakinan nenek moyang kita. Dia caci maki sesembahan nenek moyang kita. Maka izinkan kalau seruhlah keponakanmu tersebut untuk menghentikan dakwahnya. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Thalib? Wahai anakku, telah datang kepadaku pemuka-pemuka Quraisy. Mereka mengadukan hal ini. Maukah engkau menghentikan dakwahmu? Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Dengan derayan air mata, Nabi SAW mengatakan, sekiranya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tak akan menghentikan tugas yang mulia ini menyebarkan agama Islam sampai Allah Ta'ala memenangkan agama Islam ini. Begitulah Nabi SAW ditawarkan oleh orang Quraisy, orang kafir. Ya udah, kalau ingin harta kami berikan harta, kalau ingin diberikan kedudukan kami berikan kedudukan. Sekarang engkau sembah agama kami, Tuhan kami, dan kami sembah agamamu. Turunlah ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Sembahlah Tuhan kalian dan aku akan sembah Tuhanku sendiri. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat santun kepada keluarganya.
adalah bulan Ramadan, bulannya orang umat Nabi Muhammad SAW. Bulannya kita berbahagia, bulannya kita bersenang-senang dengan keluarga kita. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mengatakan hal yang seperti itu. Nabi SAW juga melakukan hal yang seperti itu. Karena Rasulullah SAW khairuhum li ahli. Karena Rasulullah SAW khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya yang terbaik di kalangan kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling terbaik untuk keluargaku. Nabi SAW di dalam bulan Ramadan ini menganjurkan untuk meluaskan nafkah kepada keluarga kita. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khair. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Apapun kebaikan yang datang ditawarkan kepada Nabi SAW, Nabi SAW adalah orang yang pertama nomor satu. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Nabi SAW adalah di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah bulan kita berbagi kepada sanak saudara kita, kepada keluarga kita terutama. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lapangkan nafkah kita, nafkah keluarga kita yang biasanya 50.000 atau 10.000 sehari, kita naikkan sedikit. Akan tetapi untuk kaum muslimat, para istri, tak layak juga rasanya untuk menuntut menekan suami lebih dari kemampuannya. Kenapa? Karena yang pertama masuk surga adalah wanita yang mendapatkan ridho suaminya. Yang selanjutnya adalah Nabi SAW menyantuni anak yatim. Nabi SAW kalau lewat di depan anak-anak, di depan anak-anak, maka Nabi SAW sering sekali mengusap kepalanya, terutama anak yatim. Ketika dicium kepala anak tersebut, terciumlah aroma wangi-wangian Nabi SAW. Itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW mempunyai perhatian yang sangat tinggi kepada anak yatim. Sampai-sampai mengatakan, Ana abun man la abalah. Kama qala alaihi salatu wassalam, aku adalah ayah bagi anak yang tidak mempunyai ayah. Sampai-sampai di Madinah itu Bapak Ibu yang dicintai Allah, para anak yatim berbangga bahwa ayah kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan dua jari ini. Diangkat oleh Nabi SAW dua jarinya. Maksudnya apa? Kedekatan Nabi SAW dengan orang yang menyantuni anak yatim sangatlah dekat di dalam surga nanti. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak ibadah dan amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kata pengurus, ada sesi tanya jawab di terakhir. Mana tahu Bapak Ibu ada yang berdiskusi, boleh. Kalau tak ada, saya aman Pak. Saya tinggal kabur aja lagi. Aman kayaknya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.